Assalamualaikum, salam budaya. Para pemirsa Sutrisno Budoyo, jadi ternyata di masyarakat itu masih banyak yang belum tahu tentang perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan keris, pusaka maupun tosan aji dan artefak benda cagar budaya lainnya, yang sebetulnya ini ada dan tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Bahkan pengalaman saya pribadi, ada beberapa orang yang masih berpandangan negatif. Jadi karena ketidaktahuannya, ada beberapa orang yang berpandangan negatif terhadap profesi hunter, pemburu keris, kemudian pedagang atau pabul keris, kolektor maupun kolektor keris. Jadi karena ketidaktahuannya mereka berpandangan negatif. Kemudian bahkan di dalam sebuah seminar saya pernah menjumpai begitu, ada orang yang karena ketidaktahuannya tadi beranggapan bahwa profesi di atas, profesi perkerisan di atas, hunter atau pemburu keris, pedagang atau pabul keris, kolektor keris dan juga kolektor keris itu kepemilikan kerisnya tidak sesuai dengan ketentuan hukum, dan orang ini karena ketidaktahuannya tadi itu berharap agar keris-keris pusaka yang dimiliki oleh para hunter tadi, para pemburu keris, para pabul atau pedagang, para kolektor maupun kolektor tadi, untuk diserahkan kepada negara. Nah, pikiran dan pendapat seperti ini adalah sangat keliru, karena negara kita, Indonesia, negara hukum, dan aturan tentang kepemilikan itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, yaitu Undang-Undang tentang perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan keris dan tosan aji. Yang lebih luas lagi sebetulnya ini adalah undang-undang tentang benda cagar budaya dan artefak bersejarah lainnya. Nah, perlu saya sampaikan di sini bunyi undang-undang tersebut ini sangat penting bagi para pemirsa Sutrisno Budoyo, para pelaku perkerisan, para hunter atau pemburu keris, para pedagang maupun juga para kolektor. Ini sangat penting. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tadi, pada bab 4 tentang pemilikan dan penguasaan. Bab 4 pasal 12 ayat 1-nya berbunyi bahwa setiap orang dapat memiliki dan atau menguasai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan atau situs cagar budaya. Jadi bukan sekedar keris saja ya sebagai benda cagar budaya. Bangunan cagar budaya itu boleh dimiliki oleh orang perorangan. Struktur cagar budaya, bahkan situs cagar budaya boleh, dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini. Itu ada pada ayat 1. Kemudian pada ayat 2, setiap orang dapat memiliki dan atau menguasai cagar budaya apabila jumlah dan jenis benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan atau situs cagar budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan negara. Kemudian pada ayat yang ketiga, ini juga yang paling penting, kepemilikan. Nah, kepemilikan atas benda cagar budaya, kemudian bangunan dan seterusnya tadi. Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dapat diperoleh melalui melalui pewarisan. Boleh, saya dapat warisan mungkin dari eyang saya, dari buyut saya, boleh. Kemudian melalui hibah. Hibah itu pemberian secara cuma-cuma, boleh. Jadi mendapatkan hibah atau pemberian dari seseorang boleh, yang masih saudara, famili atau kerabat dekat atau teman boleh. Kemudian tukar menukar. Jadi tukar menukar, barter pusaka ini dengan pusaka yang lain boleh. Hadiah diberikan sebagai hadiah boleh juga. Pembelian lah ini. Kalau ada pembelian tentu kan ada penjualan. Pembelian boleh. Dan atau putusan penetapan pengadilan
kecuali yang dikuasai oleh negara. Nah, 3 ayat ini yang sangat penting, sangat mendasar di dalam hak kepemilikan, jaminan hukum terhadap hak kepemilikan keris, tosan aji maupun benda cagar budaya yang lainnya. Nah, lanjut lagi sekarang penjelasannya. Karena begini, di dalam dunia perkerisan kita kan mengenal istilah, ada profesi tadi hunter. Hunter ini adalah orang-orang yang profesinya mencari, memburu, mencari, kemudian membeli keris-keris dari masyarakat. Yang seringkali ketika keris itu masih di tangan masyarakat tidak terawat, kemudian tidak dihargai sebagaimana mestinya, kemudian tidak dilakukan upaya-upaya dalam bahasa cagar budaya konservasi agar tidak rusak. Kalau ini tidak dibeli oleh para hunter saudara-saudara kita, itu akan lama-lama akan rusak. Anda mungkin sering menjumpai, pernah berapa kali melihat keris yang karena tidak dirawat dengan baik rusak karena korosi, kropos, aus, bahkan berlubang parah begitu. Itu karena begitu lama keris tersebut mengarungi masa ratusan tahun dan tidak dilakukan perawatan sebagaimana mestinya sebagai upaya konservasi. Nah, ada profesi hunter tadi. Kemudian ada profesi bakul atau pedagang. Ini mata rantai berikutnya, mata rantai yang kedua. Dari tangan hunter ketika para pemburu keris itu mendapatkan keris, tombak, tosan aji lainnya, kemudian biasanya dibeli oleh para pedagang atau bakul keris. Nah, di sini biasanya mulai dilakukan upaya konservasi, antara lain upaya untuk menghilangkan karat-karat yang masih aktif, yang bila dibiarkan akan karat tersebut memakan besi keris atau tombak tersebut sehingga menimbulkan kerusakan atau damage yang akan sangat disayangkan nantinya. Jadi mata rantai selanjutnya adalah profesi bakul atau pedagang. Dari bakul atau pedagang biasanya mata rantai berikutnya jatuh ke tangan para kolektor. Orang-orang ini, para kolektor ini biasanya memang cinta dan punya pengetahuan yang cukup terhadap artefak budaya keris, tosan aji lainnya, namun juga masih memungkinkan untuk melakukan pemaharan. Jadi kalau dibeli, ya masih boleh karena dia sifatnya bukan kolektor murni. Mungkin karena banyak faktor. Jadi kalau mau jadi kolektor keris murni itu memang harus luar biasa kemampuan finansialnya, sehingga tidak ada istilah yang kalau wong Jawa bilang ketamon kiai butuh. Ketamon kiai butuh itu mendadak ada kebutuhan yang tidak dapat dihindari sehingga harus menjual atau melepaskan koleksinya, kolektor. Kemudian mata rantai yang berikutnya adalah di tangan para kolektor murni yang memang bisa dibilang tidak untuk dimaharkan lagi atau tidak untuk dikeluarkan lagi, dijual lagi, yang memang untuk kolektor ini mereka biasanya memang menyimpan, bahkan mereka biasanya punya museum pribadi, private museum semacam itu. Nah, mata rantai di atas merupakan bagian penting yang tak terpisahkan di dalam langkah-langkah pelestarian dan upaya konservasi keris dan artefak benda cagar budaya yang lainnya. Mengingat itu tadi, keris dan tosan aji yang lainnya itu terbuat dari besi aji. Tosan aji itu, tosan artinya besi, aji itu berharga, yang di dalamnya terdapat kandungan besi, baja, dan bahan pamor yang akan rusak jika tidak dilakukan perawatan sebagaimana mestinya, yang mengakibatkan karat, korosi, dan lama-kelamaan akan memakan besi dari bilah keris dan tosan aji tersebut karena kekurangtahuan pemilik sebelumnya, mungkin terlalu keramatkan sehingga mendekat pun tidak berani, sekedar membuka bilah dari warangkanya saja tidak berani, segala macam. Nah, itu bisa rusak. Oleh karena itu masing-masing profesi tadi adalah mata rantai yang tidak terpisahkan. Sekali lagi saya sampaikan,
Kemudian jadi peran dari masing-masing mata rantai ini tadi, saudara-saudara kita, teman-teman kita banyak yang berprofesi sebagai pemburu keris di masyarakat, misalkan sampai ke pedesaan-pedesaan. Ini sangat pantas untuk dihargai. Karena apa? Karena kalau tidak ada mereka ya akhirnya akan rusak dimakan zaman. Bilah keris, bilah tosan aji yang bahkan beberapa di antaranya memang sudah tidak terselamatkan. Kemudian dengan peran mereka ini yang sangat patut dihargai di dalam upaya pelestarian maupun upaya untuk pelestarian budaya perkerisan khususnya dan konservasi benda cagar budaya pada umumnya. Nah, saudara-saudara pemirsa, para sutresna budaya dan tosan aji, sebagai contoh akan saya sampaikan di sini, saya tampilkan salah satu pusaka koleksi saya. Yang ini sandangannya adalah warongko Gayaman Surakarta terbuat dari kayu cendono. Kemudian pendoknya ini adalah pendok bunton dengan pola alas-alasan. Terdapat pola gajah di sini. Kemudian kidang, banteng, singa, harimau dan merak. Jadi pendok alas-alasan. Kemudian keris ini bersejarah. Salah satu keris yang saya sangat suka karena ini cukup legendaris. Dapurnya kalau menurut kawruh dapur keris Surakarta, ini adalah dapur Pandowo Singo Luk 5. Kemudian ada ganan atau motif bentuk singa di bagian gandiknya, jadi disebut Pandowo Singo. Tapi banyak orang yang menyebutnya juga sebagai keris dapur Singo Barong. Kalau saya lebih suka menyebutnya sebagai Pandowo Singo. Kemudian tinangguh atau tangguhnya adalah Mataram Sultan Agung. Jadi ketika era Sultan Agung Hanyokrokusumo ing Mataram berkuasa dari tahun 1613 sampai dengan tahun 1645. Ini Pandowo Singo. Kemudian beliau ini, Sultan Agung Hanyokrokusumo ini salah satu idola saya, favorit saya. Karena beliau ini sangat heroik, nasionalismenya luar biasa, pengetahuannya, keilmuannya di dalam segala bidang luar biasa, dalam bidang agama, politik, senjata, budaya. Beliau sangat mumpuni dalam banyak pelajaran sejarah. Bahkan dalam pelajaran sejarah SD pun diajarkan bahwa beliau 2 kali menyerang VOC di Batavia, 1628 dan 1629. Pada serangan yang kedua bahkan sebetulnya hampir bisa menguasai Batavia. Nah, terkait dengan materi penjelasan tadi tentang hak kepemilikan keris, keris yang legendaris, bersejarah, dan dari era Kerajaan Mataram ketika Sultan Agung Hanyokrokusumo berkuasa, dimiliki hak kepemilikannya oleh perorangan. Saya yang memilikinya. Ini adalah legal dan sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tadi, di mana setiap orang berhak boleh untuk memiliki benda cagar budaya, artefak cagar budaya, dengan sebisa mungkin memperhatikan dan juga melakukan upaya-upaya konservasi. Karena bagaimanapun yang lebih tahu bagaimana merawat keris, yang lebih tahu bagaimana memuliakan keris adalah para pelaku perkerisan
dalam tiap bagian mata rantainya tadi, mulai dari hunter, pemburu, kemudian ke para bakul pedagang, kemudian kolektor maupun kolektor keris. Sebagai contoh, ini pun saya dapatkan dari seorang pemburu keris juga. Kemudian dibawa ke rumah saya, dan saya langsung jatuh hati, saya langsung tertarik karena apa? Bilah Mataram Sultan Agung yang masih tergolong sangat utuh, dan panjang maupun lebar wilahnya itu gagah, termasuk gagah. Singanya juga masih utuh dan gagah. Kemudian dengan tempa besi maupun trap pamor yang khas era Tangguh Mataram Sultan Agung. Nah, sambil nanti saya tampilkan pada foto ini, foto dari keris dan warangka keris dapur Pandowo Singo Tangguh Mataram Sultan Agung, warangka Gayaman Surakarta, Kayu Cendono, Pendok Bunton Alas-alasan. Dan berikutnya saya tampilkan foto sertifikatnya, penangguhannya, tertulis di situ secara detail sebagai legalitas dan keabsahan keaslian keris Pandowo Singo Tangguh Mataram Sultan Agung ini. Nah, itu sebagai contoh bahwa kepemilikan, hak milik atas artefak benda cagar budaya di dalam ini keris maupun tombak tosan aji lainnya adalah sah dan legal menurut aturan hukum negara Republik Indonesia, dan ada undang-undang yang memayungi dan melindunginya. Jadi legal, sah, dan boleh dimaharkan, dihibahkan, dihadiahkan maupun diperjualbelikan, tidak seperti sangkaan sebagian orang yang salah atau tidak tahu tentang aturan hukum ini sehingga berpandangan negatif terhadap para pelaku perkerisan. Nah, semoga ini bermanfaat bagi saudara-saudara pelaku perkerisan. Jika menghadapi orang yang masih berpandangan negatif, berpandangan buruk terhadap profesi perkerisan, silakan dijawab, bahkan disampaikan undang-undang atau ketentuan yang mengatur dan melindungi tentang kepemilikan, memindahtangankan, menghadiahkan, menghibahkan, sampai kemudian memaharkan atau memperjualbelikannya. Demikian yang sedikit ini, semoga bermanfaat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, sampai ketemu pada video budaya perkerisan selanjutnya. Matur nuwun.